Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Marisa Nurmalia Sari. Biasa dipanggil Ica. Jadi teman-teman boleh panggil Ibu dengan sebutan Ibu Ica ya. Ibu di sini sedang menjalankan tugas PLP dari kampus. Jadi untuk sementara waktu Ibu akan menggantikan Pak Ajis dalam pelajaran matematika. Untuk itu, yuk langsung saja kita belajar ya. Hari ini kita akan belajar mengenai matrik. Untuk yang pertama, kita akan membahas dulu materi mengenai kesamaan dua matrik. Apa itu kesamaan dua matrik? Dua matrik, misalkan A sama dengan AIJ dan matrik B sama dengan BIJ, disebut sama. Dinotasikan atau bisa kita tulis dengan A sama dengan B. Jika dan hanya jika ordo kedua matrik sama dan seluruh elemen yang setelahnya pun sama. Misalkan kita punya matrik A11, A12, A21, A22 sama dengan matrik B11, B12, B21, B22. Ini artinya A11 sama dengan B11, A12 sama dengan B12, A21 sama dengan B21, dan A22 sama dengan B22. Dan bisa kita lihat bahwa matrik ini memiliki ordo 2x2 dan matrik yang ini pun memiliki ordo 2x2. Nah, jika demikian, maka matrik ini kita dapat sebut sebagai matrik yang sama. Nah, hal ini dapat dinyatakan sebagai AIJ sama dengan BIJ untuk setiap I dan J. Contohnya, misalkan diketahui matrik A2B CX sama dengan 4, 3A min B, 2C. Nah, tentukan nilai X. Karena di sini ada tanda sama dengan, artinya matrik sebelah kiri sama dengan matrik sebelah kanan. Untuk itu, dua matrik disebut sama. Dengan demikian, A itu sama dengan 4. Kita tulis di sini ya, teman-teman. A sama dengan 4. Kemudian 2B sama dengan 3A. Kita tulis lagi di sini. Kemudian C sama dengan min B. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa nilai A itu sama dengan 4. Kemudian dari sini 2B itu sama dengan 3A. Otomatis kita bisa langsung memasukkan atau mensubstitusikan nilai A sama dengan 4 ini ke persamaan 3A ini. Maka 2B sama dengan 3A menjadi 2B sama dengan 3. Tadi A-nya itu berapa? 4. Kita masukkan di sini ya, teman-teman. Jadi 3 kali 4. 3 kali 4 itu berapa? 12. Nah, 2B itu sama dengan 12. Maka B itu 12 dibagi 2. Karena 2 yang sebelah kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pembagian. Jadi 12 dibagi 2. 12 bagi 2 itu berapa? 6. Maka 6 sama dengan, maka B itu sama dengan 6. Nilai B itu 6. Nah, kemudian kita lihat bahwa C itu sama dengan min B.
Tadi kita telah menemukan hasil nilai dari si B itu 6. Maka si C sama dengan min B, maka C itu sama dengan min 6. Karena si B-nya itu telah kita cari bahwa nilainya itu 6. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, karena yang ditanyakan itu nilai si X, bisa kita lihat di sini si X itu sama dengan 2C. Maka untuk itu kita tinggal substitusikan nilai C-nya saja. Jadi si X itu sama dengan 2 kali min 6. 2 kali min 6 itu sama dengan min 12. Maka nilai X itu sama dengan min 12. Bagaimana? Bisa dipahami tidak? Oke, jika bisa dipahami, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai operasi matrik. Yang pertama ada penjumlahan matrik. Nah, untuk dua matrik A dan B dengan order sama, matrik jumlah A plus B diperoleh dengan menjumlahkan elemen-elemen seletak dari A dan B. Perlu teman-teman ingat ya, untuk penjumlahan matrik, matrik yang dapat dijumlahkan itu matrik yang ordonya sama. Mohon diingat ya teman-teman. Jadi, jika ada matrik yang ordonya itu tidak sama, maka matrik tersebut tidak bisa dijumlahkan. Nah, jika matrik A sama dengan AIJ dan matrik B sama dengan BIJ, maka matrik A ditambah matrik B akan sama dengan AIJ plus BIJ. Yang kedua mengenai pengurangan matrik. Untuk dua matrik A dan B dengan order sama, matrik jumlah A min B diperoleh dengan mengurangkan elemen-elemen seletak dari A dan B. Nah, perlu teman-teman ingat juga, untuk pengurangan matrik yang dapat dikurangi itu matrik yang berorder sama. Jadi, jika ada dua matrik yang ordernya berbeda, maka kedua matrik itu tidak bisa dijumlahkan. Jadi ingat ya teman-teman, untuk penjumlahan matrik dan pengurangan matrik, syaratnya itu kedua matrik tersebut harus berorder sama. Nah, jika matrik A sama dengan AIJ dan matrik B sama dengan BIJ, maka matrik A plus matrik B itu sama dengan, maka matrik A dikurangi dengan matrik B sama dengan AIJ dikurangi BIJ. Kita masuk ke contoh soal ya. Misalkan ibu punya matrik A 1, 2, 5, 4, 6, 9 dan matrik B 10, 11, 10, 12, 13, 15, 17, 21. Tentukanlah A plus B dan A min B. Nah, tadi kita ingat kembali ya, penjumlahan dan pengurangan matrik itu syaratnya kedua matrik itu ordernya harus sama. Coba kita lihat dulu. Matrik A memiliki order berapa? Ada 2 baris dan 3 kolom, maka matrik A itu memiliki order 2 kali 3. Kemudian untuk matrik B ada 2 baris dan 3 kolom, maka matrik B pun memiliki order 2 kali 3. Nah, karena kedua matrik A dan B ini memiliki order yang sama, maka matrik A dan B itu dapat dijumlahkan dan dapat juga dikurangkan. Untuk yang pertama A plus B, maka tadi matriknya kita tulis kembali. Matrik A-nya 1, 2, 5, 4, 6, 9 ditambah 10, 12, 13, 15, 17, 12. Nah, untuk itu, untuk cara menjumlahkannya, kita menjumlahkan letak elemen-elemen matrik yang seletak. Misalkan 1 dengan 10 kita jumlahkan,
kemudian 2 ditambah 12, 5 ditambah 13, 4 ditambah 15, 6 ditambah 17, 9 ditambah 21. Seperti itu ya teman-teman. Nah, maka hasilnya itu didapat hasil seperti ini. 11, 14, 18, 19, 23, 30. Kemudian untuk yang B-nya A min B, kita tulis kembali matrik A-nya dan matrik B-nya. Kemudian kita kurangkan elemen-elemen yang seletak. 1 kita kurangkan dengan 10, hasilnya min 9. Kemudian 2 dikurangi min 12, 2 dikurangi 12 hasilnya min 10. Kemudian 5 dikurangi 13 hasilnya minus 8. 4 kurangi 15 hasilnya min 11. 6 kurangi 17 hasilnya min 11. 9 dikurangi 21 hasilnya min 12. Seperti itu. Dapat dipahami teman-teman? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Di dalam penjumlahan dan pengulangan matrik, adapun sifat-sifat penjumlahan dan pengulangan matrik, di antaranya yang pertama yaitu penjumlahan matrik itu bersifat komutatif. Jadi ketika kita menambahkan A plus B, mohon maaf ini B ya teman-teman, ketika kita menjumlahkan A plus B akan sama dengan B plus A, seperti itu. Kemudian sifat yang kedua yaitu memenuhi sifat asosiatif. Jadi ketika A plus B ditambah C itu akan sama dengan A plus B ditambah C. Seperti itu ya teman-teman. Dan sifat yang ketiga itu mengatakan bahwa pengurangan pada matrik itu tidak berlaku komutatif. Seperti itu. Jadi A kurangi B itu tidak akan sama dengan B dikurangi A. Mohon maaf ini A ya teman-teman. Nah, materi yang selanjutnya itu mengenai perkalian skalar. Jika A adalah suatu matrik dan K adalah suatu bilangan skalar, maka perkalian skalar KA adalah matrik yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen dari A dengan si K ini atau dengan skalar ini. Baik, biar lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal saja ya. Misalkan matrik A 1, 0, 2, 3 dan matrik B itu, ini matrik B ya teman-teman, matrik B itu 1, 0, 8, 9. Hitunglah 3B dikurangi 4A. Nah, karena di sini ada 3B dan 4A, yang mana si 3 dan 4 ini merupakan skalar, otomatis kita harus mengalihkan skalar dulu. Matrik B dengan 3 yang pertama, kita terus kembali ya di sini 3B min 4A. Maka si 3 ini kita kali skalar dengan matrik B. Matrik B kan yang ini. Kita tulis di sini. Kemudian dikurangi dengan 4A. Otomatis skalar 4 ini kita kalikan dengan matrik A. Terus di sini. Nah, setelah itu kita tinggal mengalihkan si 3 ini ke masing-masing elemen matrik A. Berarti 3 kali 1 3, kemudian 3 kali 0 0, 3 kali 8 18, 3 kali 9 itu 27. Nah, kemudian untuk yang ini skalar 4 dikalikan dengan matrik A. Maka 4 kali 1 4, 4 kali 0 0, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12. Nah, kemudian tadi hasil yang udah kita kali skalarkan, kemudian kita kurangi. Jadi 3 kurangi 4 itu, mohon maaf, harusnya ini hasilnya min 1 ya teman-teman. 3 kurangi min 4
min 1. Kemudian 0 dikurangi dengan 0, hasilnya itu 0. Kemudian ini 3 kali 8 tadi berapa? 24 dikurangi dengan 8. 24 kurangi 8 dengan 8, hasilnya 16. Kemudian 3 kali 9 27 dikurangi dengan 4 kali 3 12. 27 kurangi 12, yaitu hasilnya 15. Maka hasil matriknya itu, mohon maaf ini harusnya 1 ya teman-teman. Jadi hasilnya itu min 1, 0, 16, 15. Seperti itu. Materi selanjutnya mengenai perkalian matrik dengan matrik. Kalau yang tadi kita sebut dengan perkalian skalar, nah kalau yang ini kita sebut dengan perkalian matrik atau perkalian antara matrik dengan matrik. Untuk matrik A berordo M kali N dan matrik B berordo N kali P, maka perkalian matrik antara A dan B ditulis A kali B dapat dinyatakan oleh skema berikut ini. Perhatikan ya teman-teman. Nah, kita punya matrik A yang berordo M kali N. Kemudian matrik B yang berordo N kali P. Nah, si N dan N di sini itu harus sama. Ini artinya apa? M kali N. Berarti N di sini itu kolom dari matriks si A harus sama dengan N. N di sini itu baris dari si matrik B. Jadi kuncinya itu ya teman-teman, untuk perkalian matrik dengan matrik, syaratnya itu kolom matrik si A harus sama dengan baris dari matrik B. Seperti itu. Nah, nanti hasilnya itu akan menghasilkan matriks si C yang berordo M kali P. M-nya itu dari si baris matrik A dan si P-nya itu dari kolom matriks si B. Seperti itu ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung saja ke contoh soalnya. Misalkan ibu punya suatu matrik A kali B, yaitu 3, 2, min 1, 2, 1, min 2 dikali min 2, 0, min 5, 0, 4, 3, 1, 1, 2. Nah, bagaimana kita mengalihkan kedua matrik ini? Pertama, periksa apakah banyak kolom si A itu sama dengan banyak baris matrik B. Kemudian yang kedua, kita tentukan dahulu ordo dari matrik C sebagai hasil perkalian AB. Nah, coba lihat skema berikut ya. Tadi kita lihat di sini matrik A-nya itu berordo 2 kali 3 ya, karena barisnya 2 dan kolomnya 3, maka matrik A itu berordo 2 kali 3. Nah, untuk matrik B itu ordonya berapa? 3 kali 3, karena barisnya 3 dan kolomnya juga 3. Maka matrik A itu berordo 2 kali 3 dan matrik B itu berordo 3 kali 3. Nah, bisa kita lihat di sini kolom matrik A itu 3 dan baris dari matrik B itu 3. Nah, sudah sama ya antara kolom matrik A dan baris dari matrik B-nya. Maka matrik A dan matrik B ini dapat kita kalikan. Kemudian jika kita ingin tahu matrik yang dihasilkannya itu berordo berapa, maka kita bisa lihat dari sini 2, yang ini kan 3, maka hasil dari perkaliannya itu merupakan matrik C yang berordo 2 kali 3. 2-nya itu kita lihat dari baris si matrik A dan si 3-nya itu kita lihat dari kolom matrik si B. Jadi hasil dari perkaliannya itu matrik C yang berordo 2 kali 3. Bagaimana cara mengalihkannya?
Nah, untuk cara pengalikannya, kita mengalihkan setiap baris pada matrik pertama itu dengan kolom di matrik kedua. Nah, yang pertama itu baris pertama, kita kalikan dengan kolom pertama. Baris ke-1 kita kalikan dengan kolom 2. Baris ke-1 kita kalikan ke kolom 3. Nah, jika baris 1 udah semua, kita kalikan ke semua kolom. Lalu selanjutnya kita kalikan yang baris 2-nya. Baris 2 kita kalikan kolom 1, baris 2 kita kalikan ke kolom 2, baris 2 kita kalikan ke kolom 3. Seperti itu. Nah, tetapi untuk pengaliannya itu seperti ini. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, untuk yang baris pertama dengan kolom pertama kita kalikan 3 dengan min 2, kemudian ditambah dengan 2 dikali 0, kemudian ditambah dengan min 1 kali 1. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, 3 kali min 2 min 6, ditambah 2 kali 0 0, ditambah dengan min 1. Jadi min 6 ditambah min 1, maka hasilnya itu min 7. Untuk di C11 di sini min 7. Nah, kemudian untuk di C12-nya bagaimana? Ya berarti kita tinggal mengalihkan baris 1 dengan kolom kedua. Maka 3 kali 0 0, ditambah 2 kali 4 8, min 1 kali 1 ditambah min 1 kali 1 min 1. Jadi 0 terus 8 kurangi 1, jadi 7. Maka di C12 ini kita isi dengan 7. Seperti itu teman-teman, dan begitupun selanjutnya sampai ke C23. Bagaimana? Apakah sudah paham? Oke, jika sudah paham, kita lanjut ke sifat perkalian matrik. Yang pertama itu, untuk matrik tidak komutatif, artinya ketika A kali B itu tidak akan sama dengan B kali A. Kemudian perkalian bersifat asosiatif, jadi A dikalikan B kali C itu akan sama dengan A kali B dikalikan C, seperti itu. Kemudian memenuhi hukum distributif kiri dan distributif kanan, dan bersifat asosiatif untuk si K-nya itu skalar. Dan untuk perkalian identitas, ketika kita mengalihkan matrik identitas dengan A akan sama dengan A dikali matrik identitas, itu hasilnya akan sama, yaitu A. Seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah paham semuanya? Jika kurang paham dan ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi Ibu, bisa di kolom komentar atau bisa chat di WA. Ibu cukupkan sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.